Cerita kisah pendiri Tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah, Tekien. Ia adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Simak sampai habis ya, jangan di-skip. Terima kasih. Syekh Ahmad Khatib Sambas memiliki nama lengkap Muhammad Khatib Ibn Abd Al-Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi, merupakan pendiri Tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah, Tekien. Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir pada tahun 1217 Hijriah, 1802 Masehi, di Kampung Dagang, Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau merupakan putra dari Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Nama Sambas adalah nisbah atau diambil dari nama suatu tempat kota yang berada di pantai utara, Kalimantan Barat. Sehingga nama beliau yang semula adalah Ahmad Khatib kemudian ditambah menjadi Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil mendapatkan pendidikan agama dari pamannya yang merupakan tokoh agama di Kesultanan Sambas pada waktu itu. Sejak kanak-kanak, Syekh Ahmad Khatib Sambas terkenal sebagai santri cerdas dan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan teman-teman sebayanya. Beliau menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami, Kesultanan Sambas, saat Syekh Ahmad Khatib Sambas menginjak usia dewasa. Dikutip dari buku Akulah Debu di Jalan Al-Mustafa karya Triwibowo BS, usia Syekh Ahmad Khatib Sambas saat itu menginjak 19 tahun. Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi untuk menuntut ilmu dan berhaji bersama ayahnya. Singkat cerita, karena kecerdasannya pengkajian ilmu yang seharusnya ditempuh dalam 30 tahun, namun oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam waktu 3 tahun telah terselesaikan. Setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak turut pulang bersama ayahnya. Ia memilih bermukim untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Sejak saat itu juga Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Makkah hingga akhir hayatnya. Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal pada 1872 Masehi. Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Makkah dan menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu. Dari pernikahannya ini dikaruniai 3 orang anak putra dan putri, yakni Yahya, Siti Hadijah dan Abdul Ghaffar. Dari 3 orang anak, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini kemudian mempunyai keturunan dan beranak cucu, hingga di antara keturunannya itu sekarang banyak tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat. Sedangkan, mereka yang tinggal di Singkawang diperkirakan keturunan ke-5 dan ke-6. Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah seorang ulama sufi yang mendirikan perkumpulan Tarikah Qadariyah Naqsabandiyah. Perkumpulan tarikah ini merupakan penyatuan dan pengembangan terhadap metode 2 tarikat sufi besar yakni Qadariyah dan Naqsabandiyah. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah Tarikah Qadariyah Naqsabandiyah memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan masalah tarekat atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien. Karena ajaran dalam tarekat ini semuanya didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadits, dan perkataan para ulama arifin dari kalangan salafus syalihin. Tarikat Qadariyah dan Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia. Dan yang sangat penting adalah membantu dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri adalah orang lokal, Indonesia,
Tetapi para pengikut kedua tarekat ini ikut berjuang dengan gigih terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Perlawanan yang dilakukan oleh suku Sasak, pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dipimpin oleh Syekh Guru Bangkol juga merupakan bukti yang melengkapi pemberontakan petani Banten, bahwa perlawanan terhadap pemerintahan Belanda juga dipicu oleh keikutsertaan mereka pada perkumpulan tarikoh yang didirikan oleh Syekh Ahmad Hatib Sambas ini. Syekh Ahmad Hatib Sambas wafat di Mekah pada tahun 1289 Hijriah bertepatan pada tahun 1875 Masehi dalam usia 72 tahun. Mengenai wafatnya, terdapat beberapa perbedaan mengenai tahun wafat beliau, karena ada yang menyebutkan tahun 1872 Masehi dan ada juga yang mengatakan 1875 Masehi. Namun tulisan di sini mengambil sumber dari buku, Perkembangan Ilmu Tasawuf dan tokoh-tokohnya di Nusantara. Ahmad Hatib Sambas memiliki beberapa karya yang berpengaruh, salah satunya adalah Fath al-Arifin, Kemenangan Orang-orang yang Arif, yang menjelaskan unsur-unsur dasar doktrin Sufi sebagai janji kesetiaan, bayat, mengingat Tuhan, zikir, perenungan, murakabah, dan rantai atau silsilah spiritual tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, murid-murid Ahmad Hatib antara Syekh Abidi Al-Karim Al-Banteni, Kiai Agung, yang akan mendukung kepemimpinan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Juga Kiai Tolha dari Cirebon dan Kiai Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari Madura, tokoh terakhir ini merupakan ilmuwan. Fakta menyimpulkan bahwa ilmuwan melanggar atau bermusuhan dengan tarekat-tarekat. Murid-murid beliau yang lain adalah Syekh Nuruddin asal Filipina dan Syekh Muhammad Sa'ad dari Sambas yang mengajar tarekat dari kalangan awam. Lalu ada Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya yang mendirikan Pondok Pesantren Tasikmalaya pada hari Kamis 7 Rajab 1323, 5 September 1905, dan masih banyak lagi muridnya yang terus mengajar ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Demikianlah cerita kisah Syekh Ahmad Hatib Sambas, pendiri tarekat Qadariyah dan Naqsyabandiyah. Tekien, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.